Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahriza Nurzain Ibnu Mahfud, NIM 119130096 dari kelompok C7 Praktikum Rangkaian Elektrik 2. Kali ini saya akan menjelaskan percobaan pada modul 3, yaitu tentang rangkaian resonansi faktor daya dan koreksi daya. Nah, kita masuk ke percobaan pertama. Di sini percobaan pertama yaitu mengenai rangkaian seri RLC atau resonansi seri. Nah, di sini pada kalimat pertama, susun rangkaian seperti gambar, siapkan resistor, induktor, dan kapasitor. Nah, di sini saya sudah menyiapkan desainnya. Nah, setelah membuat desainnya, kita kembali ke perintahnya tadi. Siapkan generasi sinyal dengan setting 1 VIO dan hitung dari nilai LC. Nah, di sini kita diminta untuk mengukur nilai Vin, Vout, VAB, dan VBO, tegangan berarti ya. Nah, di sini saya memasukkan di generator sinyal tadi 1 VBP udah dengan tegangan sebesar 156 kHz. Nah, kita langsung run saja. Kita buka. Nah, di sini tegangan yang masuk didapatkan 707,104 volt. Nah, di sini kita atur ke huruf ketegangan ya, karena yang diminta tegangan kan. Di sini kita masukkan AC karena kita menggunakan AC voltage. Lalu induktornya didapatkan 706,976. Tidak terpaut jauh dengan yang diberikan 707 ini komanya. Lalu pada kapasitor didapatkan, ini kita ganti ke V, didapatkan 622,2,2. Nah, resistornya didapatkan 13,516 mV. Nah, di sini yang dimasukkan 1 volt di generator ini 1 volt dan 156 kHz. Nanti kita tinggal mengalihkan antara induktor dan kapasitor dari sini karena yang diminta tadi VAB, Vin, Vout, VAB, dan VBO. Nah, setelah selesai kita masuk ke percobaan kedua. Percobaan kedua di sini diminta rangkaian paralel RLC resonansi paralel. Nah, karena paralel, di sini saya sudah menyiapkan juga desainnya. Di generator sinyalnya saya menggunakan AC voltage. Di sini yang dimasukkan 110 kHz. Untuk VPP ini sama 1 volt. Nah, lalu susun, siapkan generator, pasang probe. Nah, di sini juga sama, yang diukur nilai Vin, Vout, VAB, dan VBO. Nah, langsung kita ukur saja dengan caranya sama seperti yang tadi. Kita run dulu. Kita ukur. Ini kita ubah ke AC karena kita menggunakan AC. Untuk tegangan yang masuk yaitu harus ini. 707,14, kapasitornya 46,167, lalu induktornya 4647, lalu induktornya sebesar 40 sama dengan ini, dan resistornya sebesar 707 mV. Nah, lalu kita masuk ke percobaan 3. Nah, di sini pada percobaan 3
kita akan menghitung mengenai rangkaian paralel L dengan seri L dan C. Nah, di sini perintahnya susun rangkaian seperti gambar di atas, pasang induktor, kapasitor secara seri dan paralel. Gunakan nilai frekuensi yang didapat pada percobaan A dan B, di mana frekuensi A menjadi frekuensi maksimum dan frekuensi B menjadi ubah nilai frekuensi pada generator sinyal. Nah, kita masuk ke rangkaiannya. Ini udah kita stop. Nah, di sini saya sudah membuat desainnya. Nah, setelah menyiapkan desain, kita lihat kembali perintahnya. Di sini kita diminta ubalan nilai frekuensi pada generator sinyal Vout maksimum dan minimum. Nah, karena di maksimum, kita di sini masukkan frekuensinya 156 kHz. Nah, langsung kita mulai saja menghitung nilai tegangannya. Kita run. Di sini kita dapatkan hasil sebesar 707,103 mV. Di induktor 1 sebesar kurang lebih 706-707, mirip dengan yang dimasukkan. Pada kapasitor didapatkan hasil sekitar 900-an. Pada induktor kedua didapatkan hasil 706,439 dan pada resistor outputnya sebesar 30,696 mV. Nah, ini merupakan nilai maksimum yang didapatkan dari percobaan ketiga. Selanjutnya kita akan mencoba dengan frekuensi minimum. Nah, ketika kita ingin menggunakan frekuensi minimum, tinggal kita ganti di frekuensi pada generator sinyalnya menjadi 110. Oke. Oh, ini masih dalam running. Kita stop dulu. Ini sudah menjadi 110. Kita run lagi. Langsung saja kita ukur. Dari input yang dimasukkan di sini dapatkan hasil 707,103 mV. Lalu pada induktornya 705,769 mV. Pada kapasitornya sekitar 1,5 volt. Lalu resistor outputnya sebesar 43,491 volt. Dan untuk induktor yang kedua 705,767 mV. Nah, di sini pada nilai outputnya, karena frekuensinya kita turun, lambat laun terus berkurang ya nilai ininya di ini nih, jika diperhatikan secara perlahan. Nah, selanjutnya kita masuk ke percobaan keempat, yaitu tentang rangkaian seri C dengan paralel C dan L. Nah, di sini kurang lebih perintahnya sama dengan percobaan ketiga, yaitu susun rangkaian, pasang kapasitor dan kapasitor, gunakan nilai frekuensi yang didapat, ubah nilai frekuensi generator sinyal. Recordnya jalan. Jika telah didapat nilai frekuensi, nah kita kembali ke desainnya. Ini kita stop dulu. Kita masuk ke percobaan keempat, ke desain keempat yang telah saya siapkan di sini. Nah, pertama-tama kita ubah frekuensinya menjadi frekuensi maksimum, yaitu sebesar 156 kHz. Nah, setelah kita ubah, langsung kita hitung tegangannya. Kita run dulu. Batalin dulu.
Setelah di run kita ubah ke bentuk tegangan, gelombangnya kita ke AC, didapatkan 707,1. Lalu pada kapasitor diganti ke AC lagi, didapatkan hasil, kita terusin aja biar tidak mengganggu, 32,553. Lalu pada kapasitor kedua didapatkan hasil 32, sekitar 32, pada resistor didapatkan hasil 707,1, dan pada induktor didapatkan hasil 32,5. Nah, di sini tuh ketika kita menggunakan frekuensi maksimum sebesar 156 kHz, ini tuh dari generator sinyal dan output resistornya hasilnya sama, 707,1 mV. Nah, oh ini belum kita hitung. Oh sudah ini. Tuh 2, 3, 4, 5 sudah pas. Nah, sedangkan pada kapasitor 1, kapasitor 2, dan induktor hasilnya sama, 32,552 volt. Nah, setelah itu kita stop. Sekarang kita ubah ke frekuensi minimum sesuai perintah pada modul. Sama seperti tadi caranya. Kita ubah frekuensinya ke bentuk minimum, yaitu sebesar 110 kHz. Setelah kita ubah, kita run langsung. Di sini di generator sinyal didapatkan hasil 707,099 mV. Pada kapasitor pertama sebesar 46,16. Pada kapasitor kedua didapatkan 46 sampai 47. Lalu pada resistor didapatkan 707,099 mV. Dan pada induktor didapatkan hasil 46,2 sekian. Nah, di sini juga mirip dengan percobaan ketiga, yaitu tegangan input yang kita masukkan pada generator sinyal hasilnya mirip dengan tegangan output pada resistor, yaitu 707,099 mV. Dan untuk nilai induktor dan kapasitornya sama, yaitu 46,165, yang dimana semakin turun. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.